ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam tausiah islami bersama kami. Dalam hal ini kita mengupas dan mengkaji dalam tausiah islami, yaitu menyaksikan dan disaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada akhir zaman ini banyak manusia yang murtad. Banyak manusia yang murtad. Murtad dalam bahasanya artinya keluar dari akidah. Dari akidah yang satu ke akidah yang lain. Itu di akhir zaman ini, ya, banyak manusia yang murtad dari akidah yang pertama ataupun yang kedua masuk ke akidah yang satu, atau mereka bermain-main di dalamnya itu. Contoh, tadinya dia muslim, kemudian dia berubah jadi non muslim, kata lain murtad, keluar dari agama akidah yang dia yakini pertamanya. Nah, dalam hal ini saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, mengapa manusia-manusia itu banyak yang murtad? Itu pertanyaannya, ya, baik dari kalangan orang-orang pintar yang menghafal Quran, menghafal hadis, ya, dari kalangan orang-orang pejabat tinggi sampai penjamret, dari orang konglomerat sampai yang melarat, banyak yang murtad. Nah, itulah fenomena akhir zaman. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin, sahabat-sahabatku dimanapun kamu berada, kondisi seperti itu bukan suatu hal yang aneh bagi orang yang beriman. Kenapa? Pertanyaannya, karena sebelum ini, akhir zaman ini terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan jauh sebelum zaman Rasul, zaman Nabi Nuh. Kita tarik ke belakang lagi, zaman Nabi Nuh alaihi salam, anak kandungnya dia murtad. Paham? Ya. Kemudian zaman Nabi Ayub, istrinya murtad. Ya. Paham? Nah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, fenomena akhir zaman itu bukan suatu hal yang harus dibesar-besarkan, harus dibangga-banggakan. Seorang ustazah, seorang ustadz, seorang ulama, ya, seorang cendekiawan muslim murtad. Nggak heran, bagi kami yang beriman tidak heran. Tapi bagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, perlu bertanya, ada apa? Nah, pagi ini kita bongkar tuntas, ya, mengapa seseorang itu menjadi murtad, keluar dari agama Islam, masuk ke agama lain. Itu hal yang wajar. Kenapa? Karena sebelum akhir zaman ini sudah terjadi hal seperti itu, ya. Bahkan di zaman Rasulullah Muhammad SAW, ya, begitu orang mendengarkan Rasulullah Muhammad SAW wafat, meninggal, ratusan ribuan orang, banyak yang murtad. Di sini rahasianya, ya. Di saat Rasulullah wafat, ya, dikabarkan Rasulullah Muhammad SAW, kekasih Allah, meninggal dunia, banyak yang murtad. Itu rahasianya, ya. Apalagi di akhir zaman seperti ini, yang kita sudah jauh ditinggalkan Rasulullah, ya. Dan ulama-ulama kita pun yang sekarang masih ada, mereka tidak mau turun gunung. Istilah turun gunung tadi itu, mereka asik di singgasananya, mereka asik duduk di permadaninya, mereka enjoy dengan kehidupannya yang Allah titipkan sekarang ini. Mereka tidak mau turun ke bawah.
melihat kondisi rakyat jelata khususnya umat Islam. Maka apa kata Allah? Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak manusia yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhirat, tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Inilah yang mau kita kupas. Baik, saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikut terus tausiah Islami bersama kami. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Apa penyebab orang itu murtad? Ya, ulama-ulama kita, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, mereka lebih mendalami hal seperti itu. Ya, mereka tidak mau tampil di depan publik karena mereka menjaga inti mutiara berlian itu tersebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka lebih banyak mengamalkan ke dalam dirinya ketimbang mereka menceritakan cerita, tapi di ujung akhir mereka murtad. Ya, ini yang pertama. Ilmu. Manusia bisa murtad dari agamanya pertama karena ilmunya. Ya. Artinya mereka tidak berilmu, mereka tidak punya ilmu, hanya ikut-ikutan. Ayahnya Islam, mamanya Islam, lantas anaknya masuk jadi Islam. Pertanyaannya, kan begitu? Kenapa? Kalau ayah sudah Islam, mama sudah Islam, kenapa anak tidak mau belajar tentang Islam lagi? Itu, ya. Ada yang ikut-ikutan, suaminya Islam. Suaminya taat ibadah, taat sholat, istrinya ikut sholat. Atau sebaliknya, ya, seorang wanita muslimah, suaminya muslim juga, tapi tidak berilmu karena ikut istri, ikut-ikutan juga. Nah, disinilah satu kegagalan manusia tadi dalam aman billah, beriman kepada Allah atau menyaksikan dan disaksikan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah. Maka Rasulullah berkata, jaddidu imanan. Ingat, jaddidu imanan, perbaharuilah imanmu, wa'lam, dan pelajarin la ilaha illallah, tiada sekutu, tiada satu apapun yang berhak kusembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yakin. Ya, banyak manusia yang murtad keluar dari agamanya karena mereka tidak yakin dengan agamanya sendiri. Ya. Bahkan mereka tidak yakin dengan dirinya sendiri. Pertama, karena mereka tidak menyaksikan dan tidak disaksikan apa yang dia ikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, tidak yakin. Jawabannya apa? Karena tidak berilmu. Yang ketiga, qabul, dia tidak menerima agama Islam Madinah, dia tidak menerima itu. Dia hanya ikut-ikutan. Mertuanya Islam, ikut Islam. Ya. Besannya Islam, dia ikut Islam. Anaknya Islam, dia ikut Islam. Ya. Ayahnya Islam, dia ikut Islam. Kan begitu. Ayahnya kiai, dia ikut jadi kiai. Pertanyaannya, kapan Anda belajar? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak yakin dengan agama. Yang ketiga, qabul, dia tidak menerima agama itu Islam. Inna dina indallahil Islam. Dia tidak terima. Kenapa dia tidak mau menerima Islam itu? Karena dalam Islam itu banyak larangan. Ya, artinya apa? Anda ingin bebas, ya kan? Hadirin yang dirahmati Allah, makanya banyak orang murtad itu karena ilmunya betul, bahkan karena tidak berilmu. Ya, kenapa orang yang berilmu, seorang ulama, seorang kiai bisa murtad? Karena ingin bebas. Ya, itu jawabannya. Dan tidak ada. Kalau dia keluar dari Islam, dia ingin bebas sesuka hatinya. Kalau dia melaksanakan Islam itu dan dia bebas di dalam Islam, tentu reputasinya rusak dan hancur.
ya kan? Nah, qabul, dia tidak terima Islam karena dia merasa dirinya dikengkang, dikurung. Paham? Nah, yang keempat, patuh. Dia menjalankan Islam itu tidak patuh, hanya sekedar supaya dilihat orang aja deh. Islam pakai topi, pakai sorban, pakai jubah, pegang tasbih gede-gede, umpama seperti itu. Hanya kepatuhannya di saat orang ramai dia patuh nampak, di saat dia sendirian dia hianati dirinya. Nah, yang kelima, ikhlas. Dia tidak ikhlas menerima asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Apalagi yang keenam, siddiq. Dia tidak benarkan syahadat itu dalam dirinya. Dan yang ketujuh, mahabbah, cinta. Dia tidak cintai apa itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Dan begitu juga dia tidak mencintai orang yang sama-sama bersyahadat la ilaha illallah muhammad rasulullah. Yang sangat rentan sekali adalah yang ketujuh, mahabbah. Ingat, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, apabila rasa cintamu kepada saudaramu sesama muslim mulai berkurang, ingat, andai kata persentasenya 100%, mahabbah, cintamu kepada sesama muslim berkurang dia 90% saja. Ingat, hati-hati, hati-hati. Iblis, jin, syaitan jago menggodamu. Ya, ingat, apabila mahabbahmu, rasa cintamu kepada saudaramu sesama muslim kau kurangi, ingat, banyak ulama terjerumus di sini, banyak orang-orang pintar terjerumus di sini, banyak orang yang hafal Quran dan hafal hadis terjerumus di sini, mahabbah. Perhatikan baik-baik. Makanya tidak heran di akhir zaman seperti ini, ya, banyak manusia yang murtad, banyak orang Islam yang murtad dari agama Islam itu sendiri. Kenapa? Karena mereka langgar ketujuh pilar ini. Ini adalah merupakan syarat mutlak bagi seorang muslim. Dia harus tahu yang tujuh ini. Tapi kata kuncinya adalah mahabbah, cinta. Dulu di zaman Rasulullah Muhammad SAW, orang masuk Islam dengan cinta, mahabbah, kasih sayang. Ingat sejarah Nabawi. Tatkala Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Khadijatul Kubra, berjalan-jalan di kota Mekah. Ingat sejarah? Ya. Ada orang buta Yahudi. Setiap pagi Rasulullah mengupaskan makanan, mengupaskan roti ke mulut Yahudi tadi, dicelupkan ke susu, lalu disulangkan ke mulut Yahudi tadi. Begitu dia histeris, ingat, mendengarkan itu, dia heran 3 hari tidak ada yang menyelangi mulutnya makan dari tangan kekasih Allah Muhammad SAW. Dia bertanya, datang Abu Bakar Siddiq, karena Abu Bakar bertanya, apa kelakuan Rasulullah mencintai semua manusia, menyayangi semua makhluk Allah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh Abu Bakar, siapa ada di sana di pojok kota orang buta Yahudi? Itu yang Rasulullah tiap hari kami saksikan, kata orang kafir Quraisy, mengulangi makan mereka dengan susu. Maka Abu Bakar pun datang ke situ dan menyulangkan orang buta Yahudi tadi. Maka orang yang buta Yahudi itu bertanya, ini siapa? Kau siapa? Kan gitu. Kau siapa? Kenapa Anda bertanya kau siapa? Tidak, biasanya tidak selembut orang yang 3 hari tidak datang. Gitu. Tidak selembut orang yang datang 3 hari menyulangiku. Padahal Yahudi itu selalu menyumpah serapah Muhammad. Setiap Rasulullah memberi makan ke orang Yahudi yang buta di tengah kota, di pinggir kota itu, dengan susu dicelupkan ke mulut orang Yahudi buta itu. Orang Yahudi yang buta itu bercakap, aku benci Muhammad, aku benci Muhammad. Begitu Rasulullah Muhammad SAW wafat, dia 3 hari tidak makan. Abu Bakar datang menyulangi dengan caranya Abu Bakar. Ya, tidak tahu siapa Abu Bakar. Dia terkejut, Yahudi yang buta itu. Dia bertanya, kenapa berbeda cara pelayanannya, tidak yang 3 hari semalam? Apa kata Abu Bakar? Kau tahu,
yang 3 hari ini tidak datang lagi. Dialah Rasulullah Muhammad SAW yang kau kutuk, yang kau benci. Maka dengan cinta, Yahudi yang buta itu menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, raihlah kesaksian dengan Allah dan Rasulnya melalui mahabbah, cinta. Di mana cinta itu ada di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Inilah rahasianya. Kalau kau mampu membongkarnya, bongkarlah ini, maka seluruh 7 lapis langit dan 7 lapis bumi akan tunduk kepadamu dengan izin Allah. Oleh karena itu, bangkitkan rasa mahabbahmu kepada semua makhluk Allah. Jangan kau batasi dirimu, jangan kau kengkang dirimu untuk mahabbah kepada makhluk Allah, terutama kepada umat Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu tausiah kita, menyaksikan dan disaksikan pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kita keimanan, imanan shadiqan, iman yang kuat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.